Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Fadilah. Senang ya bisa bertemu lagi dalam mata kuliah ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi terkait modul 4 kegiatan belajar 2 mengenai karakteristik media pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis media pembelajaran. Pernah nggak sih selama ini ada rasa bosan? Pernah mendengarkan penjelasan guru atau dosen tetapi tidak mengambil banyak dari hal yang disampaikan? Oke, terkadang kita sering mendengarkan tetapi lupa akan materi yang disampaikan. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang minat siswa dalam belajar. Ada 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Baik, mari kita simak penjelasan dari ketiga media ini. Yang pertama yaitu media visual. Media visual merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan atau mata. Semua media yang bisa dilihat adalah media visual. Karena media visual mengandalkan mata, artinya saat menggunakan media ini kita harus mempersiapkan media pembelajaran yang enak dipandang oleh mata, baik dari segi proporsi warna, tata letak, dan lain sebagainya. Media visual ini bisa digunakan untuk seluruh materi pembelajaran, tetapi tidak direkomendasikan kita menggunakan media visual ini terus-menerus, karena kita juga harus mengakomodasi orang-orang yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan media visual. Beberapa diantaranya, kelebihannya diantaranya tersedia dengan mudah disiapkan, murah, interaktif, dan semua peserta didik bisa menggunakan. Sedangkan kekurangannya yaitu sifatnya yang 2 dimensi, artinya peserta didik tidak bisa melihat dimensi yang lain. Yang kedua, terlalu banyak pesan dalam satu tayangan. Ini juga perlu berhati-hati. Jadi karena mengandalkan visual ya, kita juga harus memperhatikan fokus peserta didik. Media visual dibagi menjadi 2, yaitu media visual yang diproyeksikan atau projected visual, dan yang kedua ada media yang tidak diproyeksikan atau non-project visual. Pertama, media visual yang dapat diproyeksikan, project visual. Media visual ini pada dasarnya adalah media yang menggunakan alat proyeksi seperti proyektor, sehingga gambar atau tulisan tampak pada screen. Contoh dari media visual ini ada open cube projector, ada overhead projector atau UHP, ada slide projector. Yang kedua, ada media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-project visual. Ada beberapa contoh dari media yang tidak dapat diproyeksikan ini. Yang pertama ada gambar fotografi, grafis atau grafik ya. Yang ketiga ada media 3 dimensi. Yang pertama ada gambar fotografik. Contoh gambar fotografik antara lain adalah gambar tentang manusia, gambar tentang binatang, gambar tentang objek atau tempat lainnya. Yang kedua ada gambar grafis atau grafik. Media grafik merupakan media pandang 2 dimensi yang dirancang secara khusus untuk mengkomunikasikan proses pembelajaran. Ada beberapa jenis media grafik, cukup banyak, di antaranya seperti grafik,
bagan, diagram, poster, kartun, dan komik. Yang ketiga ada media 3 dimensi, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada media realia, yang kedua ada model. Yang pertama media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman secara langsung kepada para siswa. Yang kedua ada model. Model merupakan tiruan atau nyata seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, dan objek yang terlalu kecil dan sebagainya. Baik, terkait jenis media pembelajaran yang lainnya, yaitu yang kedua ada media audio. Media audio digunakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori atau yang lebih mengandalkan indera pendengaran untuk memaknai pesan-pesan. Pembelajaran saat sekarang ini juga dibutuhkan literasi audio, yaitu keterampilan menyesuaikan antara mendengarkan dan juga menyimak. Jadi media audio ini bukan sekedar bisa didengar, tetapi bisa dimaknai melalui proses menyimak. Hal ini artinya kita juga perlu mendesain pesan-pesan pembelajaran berupa audio untuk bisa mendengarkan secara jelas dan menyimak secara tepat. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan media audio pada pembelajaran. Kelebihan penggunaan media audio ini dalam pembelajaran yang pertama yaitu tersedia banyak. Yang kedua mudah digunakan dan sifatnya portable. Dengan kemudahan ini, media audio lebih banyak digunakan, diperdengarkan, kemudian media audio ini mudah untuk diproduksi ulang. Jadi karena hanya membutuhkan rekaman suara saja. Yang ketiga, dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, ketika kita menggunakan audio yang sudah dimiliki oleh lain, hati-hati dengan istilah copyright atau kita melanggar hak cipta. Yang kedua, karena media audio ini hanya menggunakan media pendengaran saja, tidak mengakomodasi visual, artinya hanya mendengarkan saja. Berapa orang yang terutama orang yang mengandalkan visual akan sulit belajar dengan media audio. Jenis media pembelajaran yang selanjutnya yaitu media audio visual. Media audio visual merupakan kombinasi antara media audio dan juga media visual. Contoh media audio visual antara lain program video atau televisi, video instruksional, program slide suara, dan contohnya apa yang sedang saya lakukan ini, yaitu mengenai video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan media pembelajaran audio visual yang artinya yang ada grafis atau visual yang bisa dinikmati dengan indera mata ataupun audio yang bisa didengar oleh indera telinga. Artinya, jika visual atau media audio hanya mengakomodasi satu gaya belajar saja, beda halnya dengan video pembelajaran ini dapat mengakomodasi gaya belajar baik itu auditori, visual, dan juga kinestetik. Video jenis media audio visual ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki motion. Artinya ada grafis yang bergerak untuk bisa dinikmati oleh peserta didik. Yang kelebihan berikutnya yaitu dapat mengakomodasi gaya belajar baik itu visual, auditori, dan juga kinestetik. Ketiga, dapat mengakomodasi
dan juga 3 domain pembelajaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang keempat, dapat membantu menyelesaikan masalah tertentu melalui video pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemahaman materi mengenai budaya tertentu lebih gampang dipelajari menggunakan media pembelajaran video. Selain kelebihan-kelebihan tadi, ada juga beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama terkait media audiovisual, yaitu cenderung mereka mendengarkan materi tertentu. Jadi istilahnya topping headed, hanya mendengarkan saja. Yang kedua, beberapa media audiovisual yang sifatnya video ini masih sifatnya fenomena atau apa-apa saja yang terjadi, belum dibuatkan rekayasa tertentu. Dan yang terakhir, kelemahan berikutnya, penggunaan media video pembelajaran ini bisa misintersepsi, ya, kesalahan dan kekurangan tepat pemilihan materi-materi tertentu. Baik, yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran. Setelah kita mempelajari 3 jenis media pembelajaran tadi, yaitu yang terkait media visual, media audio, dan audiovisual, tentu setiap media memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada media yang dapat digunakan untuk semua situasi atau tujuan. Media mana yang akan kita gunakan tergantung kepada kompetensi yang ingin kita capai, sifat bahan ajar, ketersediaan media tersebut, dan kemampuan guru dalam menggunakannya. Baik, demikianlah pembahasan mengenai karakteristik dan jenis media pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dilihat, dimaknai dengan sederhana, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.